Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat karunia dan nikmat Allah yang tiada pernah henti dan tidak pernah mungkin bisa kita hitung, senantiasa terlimpahkan pada kita hambanya. Alhamdulillah, kita bersyukur, ibu bapak, sahabat-sahabat majelis cinta, kita berkumpul lagi pada hari karena nikmat Allah. Ba'da salat subuh kita kembali mengaji bersama-sama. Kita nanti akan mengaji bersama guru kita, yaitu Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum. Dan insya Allah kita akan mengaji tentang tema yang penting sekali. Bersama-sama kita bersolawat dan mengirimkan salam untuk junjungan kita Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang istiqomah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, sebagaimana kami sampaikan, insya Allah pagi ini kita mengaji bersama guru kita Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum, dan langsung saja kita sapa Kiai Haji Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang Iwan? Alhamdulillah, subhanallah, Pak Kiai sehat ya, alhamdulillah. Dan saya langsung lihat background Pak Kiai, itu scenery yang luar biasa yang saya sudah lihat juga. Gunung Galunggung, Subhanallah, promosi Gunung Tasikmalaya ini. Galung. Subhanallah, subhanallah. Ini tempat yang indah, permai luar biasa Pak Kiai. Dan insya Allah kami jamaah majelis cinta, tentu saja juga yang ada di Tasikmalaya dan sekitarnya sudah menantikan tentu saja uraian-uraian dan ulasan mengenai apa sih yang kita bisa dapatkan dengan zikir, dan berzikir itu yang sesungguhnya merupakan sebuah keindahan lain yang Allah anugerahkan, Allah karuniakan kepada kita. Mohon berkenan Pak Kiai untuk mengajak kami mengaji Pak Kiai dengan tema tegar hati dengan zikir. Dengan segala hormat kami persilahkan Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Ashhadu annaka addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulul Mustafa. Qala ta'ala Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'du. Kang Iwan yang saya hormati dan juga kru di Majelis Cinta di Jakarta. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pagi hari ini, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita kembali bersua dalam kajian di Majelis Cinta. Dan kebetulan, alhamdulillah, live dari kaki
Gunung Galunggung. Nih, ini sekaligus promosi Tasikmalaya, Pak Iwan. Dan Pak Iwan sudah merasakan, monggo untuk para jemaah Majelis Cinta, kita berada di Panorama Galunggung di Guest House Makiyah Pesantren Cintawana. Pesantren yang alhamdulillah kebetulan saya berada di komplek tersebut dan masuk di lingkungan kampung pesantren. Jadi pesantren ini sudah lebih dari 100 tahun dan alhamdulillah sekarang sudah generasi kelima mungkin ya. Sekarang pimpinannya eh, Bapak Kiai Haji Asep Ahmad Sujai. Beliau adalah anak laki-laki dari Pengersa Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ishak Farid Allah yarham. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, dari Tasikmalaya saya ingin melanjutkan kajian kita. Saya ingin mengingatkan beberapa episode yang sudah kita gali, seperti Kang Iwan sampaikan tadi, bahwa tugas saya hari ini kita akan mencoba membongkar tentang satu materi dengan judul Tegar Hati dengan Zikir. Dan kebetulan ini adalah kajian buku juga, dan bukunya kebetulan saya pegang untuk Bapak Ibu sahabat-sahabat kalian. Ini buku yang saya tulis di tahun 2013. 2013, dan buku ini untuk mengisi berbarengan dengan buku The Power of Ka'bah dan The Power of Syukur. Kalau The Power of Syukur itu kelanjutannya, nah setelah The Power of Syukur itu saya tulis buku ini. Judul aslinya Tegar Hati dengan Zikir Al-Maksurat, Ruqyah Syar'iyah dan Asmaul Husna. Jadi buku ini saya mencoba mengisi narasi tentang zikir dengan tiga hal. Pertama adalah ada zikir al-maksurat, yang kedua adalah ruqyah syar'iyah, dan yang ketiga adalah asmaul husna. Insyaallah mudah-mudahan Allah berkenan, kita akan bongkar, kita akan gali, kita akan sama-sama baca dalam 3 episode ke depan. Berarti episode sekarang kita akan berbicara tentang zikir al-maksurat. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, bahwa munculnya ataupun ide zikir ini adalah ketika kita mungkin khususnya saya ya, kebetulan Allah berikan kesempatan saya untuk lebih bisa menemani para jemaah menuju ke tanah suci. Waktu itu saya menulis buku The Power of Ka'bah dengan seluruh potensi yang ada dalam diri kita, bagaimana kita bisa melihat keagungan dan kesempatan maghfirah tertinggi dari Allah di kota Mekah. Ternyata ada satu tools yang harus kita persiapkan, yang saya silakan dengan subconscious mind. Kita harus baca apa itu subconscious mind. Kalau saya cenderung mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi tentang bahwa pemahaman alam gaib itu banyak hal. Salah satu diantaranya ini. Artinya ada kekuatan gaib yang besar yang tidak dilihat dan tidak dirasakan oleh manusia, tapi ada. Bahkan menurut para ahli, ini kekuatannya sampai 88%. Nah, alam yang sadar itu cuma 12%. Alam bawah sadar ini 88%. Ada satu garis yang membedakan antara alam sadar dan alam bawah sadar, namanya reticular activating system. Jadi garis ini adalah garis yang sangat-sangat penting untuk difahami. Kalau orang tidak bisa menembus garis ini berarti kita tidak bisa menembus pada kekuatan yang 88%. Maka saya membahasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat mudah menembus garis reticular activating system. Dan inilah yang disebut dengan kekuatan bawah sadar. Terbayang ibadah itu, Ibu dan Bapak, kalau kita bisa menembus garis ini, akan sangat optimal. Salah satu penelitian para ahli bahwa ketika kita khusyuk, itu ada hitungan-hitungannya ternyata. Dengan efek bahwa kalau kita ada di gelombang alfa, itu kecenderungan kita lebih tenang, lebih nyaman, karena ada zat
yang dikeluarkan oleh tubuh kita dari hormon-hormon itu namanya hormon endorfin. Dan hormon endorfin itu akan dengan serta-merta langsung keluar ketika gelombang otak kita ada di gelombang alfa. Dan kalau beta di atas 13,9 ke atas itu justru akan mengeluarkan hormon kortisol. Bayangkan kita ingin khusyuk, kita ingin berzikir dengan baik, kita ingin takarub dengan Allah, tapi gelombang otak kita di gelombang beta. Apa yang terjadi? Ini yang menjadi banyak masalah. Pengen khusyuk sekali, kok susah-susah. Salah kita, kenapa tidak memunculkan, tidak mempersiapkan kekuatan yang 88% itu. Otomatis kita berarti harus bisa menembus ke alam bawah sadar. Nah, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita bisa memunculkan alam bawah sadar, kemudian buku yang selanjutnya yang saya kaji, yang kita sudah kaji, bahkan kalau ibu bapak yang penasaran bisa digali, bisa dilihat dalam YouTube Majelis Cinta ya. Kalau nggak salah lebih dari 3 pertemuan tentang the power of syukur. Inti dari the power of syukur itu adalah memasuki kekuatan bawah sadar dengan realita kehidupan kita untuk memunculkan kekuatan yang besar. Berat memang membiasakan diri untuk menikmatkan diri dalam kondisi logika yang seperti kejadian kehidupan keseharian kita. Berat memang memaksakan diri, tapi ternyata berat itulah yang disebut dengan siratal mustaqim. Kemampuan untuk mengolah diri, menikmatkan apapun yang ada, dan kita memaksakan diri menembus alam batas kehidupan kita, yaitu alam bawah sadar kita tembus dari alam sadar. Kemudian kemampuan kita untuk bisa menembus itu kalau di dalam bahasa para ulama modern itu mencoba membidik diri untuk bisa merubah tubuh fisik. Jadi fisik yang tubuh kita yang berbentuk fisik itu coba deh masukin ke kemampuan kebiasaan untuk masuk di dalam suasana ataupun bentuk kecahayaan. Dan itu yang disebut dengan mi'raj. Maka kalau ada kalimat as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu adalah bagaimana kita bisa merubah bentuk ataupun juga asumsi pikiran sadar kita masuk ke alam bawah sadar, ataupun mempraktekkan proses kondisi tubuh fisik ini bisa mereduksi menjadi sebuah cahaya. Dan itu sunnah ataupun juga cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah manusia yang sangat-sangat mudah untuk bisa merubah suasana kehidupan, suasana fisik menjadi suasana lain. Salah satu diantaranya adalah cahaya. Seperti mohon maaf ibu dan bapak sahabat-sahabat sekalian kalau tidak salah bahwa proses Isra Mi'raj pun demikian. Ketika Rasulullah dibersihkan tubuhnya di Masjidil Haram dengan air Zam-Zam, kemudian dilakukan sebuah perjalanan yang sebentar lagi di bulan-bulan depan kita akan peringati ya, yaitu proses Isra Mi'raj. Bayangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu lebih dari 1.000 kilo. Kemudian bisa ditempuh oleh Rasulullah dalam beberapa menit saja. Kenapa? Itu salah satunya adalah karena memang suasana ataupun juga yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jasa cahaya yang kecepatannya sampai 300.000 kilometer per detik. Jadi kalaupun cuman sekian ribu kilo dengan kemampuan jiwa ataupun juga merubah diri, dan itu memang atas aturan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak? Sangat-sangat masuk akal. Ibu dan Bapak sahabat-sahabat sekalian, kemudian alurnya adalah ketika kita mengafirmasi proses itu semua, yaitu di dalam sholat kita, yaitu tentang kajian kita yang sudah kita laksanakan beberapa waktu lalu. Nah sekarang kita akan mencoba lebih mendetailkan, lebih menusuk pada satu kajian bagaimana ataupun juga seperti apa yang kita lakukan di dalam proses zikir kita. Al-Quran menggambarkan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir itu
hati kita akan tenang, hati kita akan nyaman. Saya ambil satu kata dengan istilah tegar. Jadi buku yang saya tulis ini adalah judulnya Tegar Hati dengan Zikir Al-Masurat, Ruqyah, dan juga Asmaul Husna. Tegar itu saya berharap bahwa kondisi hati dalam kondisi dinamis, dalam kondisi betul-betul dia itu ada dalam kondisi wisdom, dalam kondisi sangat-sangat optimal. Kenapa? Tidak dalam kondisi pasif. Banyak juga suasana ataupun juga kondisi hati dalam kondisi pasif seperti misalkan tenang, bahagia. Itu mungkin tidak terwakili kondisi fluktuatif dalam suasana hati. Kalau tegar itu dia sudah paham dengan kejadian-kejadian yang enak, yang tidak enak, tapi dia tetap dalam rel kenyamanan. Itu yang saya istilahkan dengan tegar hati dengan zikir. Nah, zikir yang akan kita gali dan itu adalah termasuk ibadah. Dan kita ketahui bahwa rumus zikir, rumus ibadah itu apa? Al-ittiba'ah, al-ibadah, al-ittiba'ah kalau usul fikihnya, bahwa yang namanya ibadah itu mengikuti apa? Mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya lebih cenderung mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah katalisator yang telah bisa menghubungkan konsep kehidupan yang yang Allah Subhanahu Wa Taala buat di Lauhil Mahfuz bisa terjemah dalam peradaban manusia. Dan sifat dan Rasulullah itu kan sifat kemanusiaannya ada, artinya diciptakan dari bentuk manusia, a'rad al-basyariyah. Maka tidak ada keluhan. Kenapa? Rasulullah itu sama seperti kita. Rasulullah kan dalam hadisnya digambarkan, Rasulullah itu makan, Rasulullah itu bersetubuh, Rasulullah itu minum, Rasulullah bekerja, Rasulullah semua a'rad al-basyariyah. Maka dengan positioning Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan ada keluhan. Kenapa? Konsep ini sudah terjadi, konsep ini sudah terlaksana, konsep ini sudah istilah mungkin dalam otomotif itu sudah ada test drive-nya. Jadi nggak mungkin konsep yang Allah buat itu tidak membumi. Kenapa? Test drive-nya sudah ada dan itu sukses. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah katalisator yang telah menjawab bahwa seluruh konsep yang di langit yang Allah ciptakan itu ternyata terjelma. Dan kita harus yakin, kita ingat bahwa konsep yang Allah buat, dicontohkan oleh Rasulullah itu ternyata menyejahterakan, menegarkan, membahagiakan, menyamankan hidup manusia. Betapa Allah itu punya misi untuk membuat kita tegar, tenang, nyaman, bahagia, dan bukan hanya lokal di dunia, tapi kehidupan setelahnya itu akhirat. Subhanallah. Maka rasa syukur yang tak terhingga adalah sebenarnya harus kita pancarkan kalimat kesyukuran akan keimanan dan keislaman kita. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, yang terindah, yang termahal, yang terluar biasa adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menggenggam Islam. Kenapa? Karena itu tadi konsepnya dibuat oleh Zat yang Maha Agung, kemudian dicontohkan oleh manusia yang istimewa dan sudah terjadi. Kemudian tujuannya adalah untuk menyejahterakan hidup dunia dan juga akhirat dari Zat yang membuat kehidupan dunia. Orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tidak ataupun belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sungguh sangat tidak beruntung. Kita adalah orang-orang yang justru sangat beruntung. Maka dengan keislaman kita akan selalu terusik hati bawah sadar kita, ya Allah, betapa nikmatnya, betapa nyamannya Allah berikan hidayah, iman dan Islam dalam kehidupan kita. Dan orang yang paling berjasa dalam hidayah dan keimanan kita siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada duanya. Rasulullah itu adalah orang yang sangat-sangat kita berhutang budi kepadanya. Kenapa tidak? Rasulullah membangun dakwah Islamiyah. Rasulullah itu membangun penyebaran Islam
lewat effortnya, lewat eh, perjuangannya yang sangat luar biasa. Kalau kita mau lihat, subhanallah, sangat-sangat luar biasa. Nah, kita sekarang tinggallah mengingat. Dan proses itu harus kita yakini. Dan ini ibu dan bapak sahabat-sahabat sekalian akan menjadikan ruh bagi kita ketika kita nanti berzikir, salah satunya zikir sholawat. Ketika kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ibu dan bapak, ketika kita bersolawat, kita yakin bahwa betapa berhutang budi kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau Rasulullah tidak berjibaku, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meneteskan keringat, bahkan meneteskan darah untuk mempertahankan dakwah Islamiyah, mungkin kita tidak akan bisa sholat. Bahkan mungkin pagi hari ini kita tidak sedang mengkaji Islam, tapi kita mungkin sedang berada di kelenteng, kita beribadah ke animisme, dinamisme, ya kan? Kan negara kita dulunya sebelum Islam masuk itu ibadahnya ke pepohonan, ya kan? Ke alam-alam ya yang begitu. Betapa kita berhutang budi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bacaan sholawat kita akan ada ruhnya, zikir kita akan ada efeknya. Nah, proses ini yang harus kita bangun dalam berzikir. Kalau dalam istilah yang kemarin kita gunakan, bukan hanya zikir itu afirmasi saja, untuk berkali-kali repetisi di afirmasi ataupun repetisi terus berkali-kali membaca, bukan hanya itu, tapi ada proses mengelaborasinya. Jadi pahami maknanya, kemudian diposisikan di mana dan posisinya seperti apa dari bacaan-bacaan kita, maka akan masuk pada gelombang yang disebut dengan habituasi. Jadi dari afirmasi yang bersifat repetisi, kemudian masuk ke proses mengelaborasi, sehingga juga masuk ke dalam proses habituasi. Kalau habit kita sudah ruh dari sholawat, ruh dari zikir kita, subhanallah, itu yang sungguh sangat sangat luar biasa. Dan ibu bapak coba bayangkan, kalau kita sudah memiliki energi keindahan, terutama misalkan taruhlah di dalam sholawat dulu. Ketika kita bersolawat, dan coba rasakan kalau kita sholawat dekat makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita berdiri di dekat makam Rasulullah, Allah Akbar. Komunikasi dan interaksi yang sangat-sangat luar biasa. Ibu dan bapak, kita berdoa mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini, semua yang hadir di majelis ini, Allah berikan kesempatan kita untuk menikmati zikir, salawat kita di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah. Itu keindahan yang sangat-sangat luar biasa. Dan Rasulullah melihat kita. Rasulullah tersenyum, kata Rasul, "Tuhai para habaib, siapa ya Rasulullah? Habaib-habaib engkau, mereka yang tidak sejaman denganku, dan mereka berbondong-bondong datang ke tempatku." Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, zikir ataupun bacaan salawat pun efeknya akan sangat-sangat luar biasa. Apalagi kalau kita langsung menusuk bukan hanya kepada Rasulullah, tapi langsung kepada zat yang menciptakan dan mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zikir itu makna aslinya adalah ingat. Dan zikir itu ingat kepada siapa? Kepada zat yang menciptakan keseluruhannya. Jadi ketegaran hati kita ibu dan bapak harus dibangun dengan asumsi yang benar bahwa Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah pihak yang memang kita harus terus mengafirmasikannya, kemudian juga mengelaborasinya sehingga juga menjadi habit keseharian kita. Nah, kalau ini sudah ada, maka akan terasa lebih nyaman, lebih tenang. Itulah yang saya istilahkan dengan perasaan tegar. Jadi tidak walaupun dia
sangat banyak zikir, dia tidak merasa bahwa dirinya paling paling suci. Walaupun dia sudah banyak zikir, walaupun dia sudah banyak meneteskan air mata, dia sama sekali tidak ternina-bobokan dengan bahwa inilah suasana yang paling baik, yang lain tidak baik, gitu kan. Nah, kondisi pemahaman itu semua akan dan harus senantiasa kita barengkan. Salah satunya pemahaman bahwa siapa yang kita ingat, yaitu adalah Allah. Maka ketika Allah itu terdengar, ada proses wajilat qulubuhum, bergetar hati-hatinya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan. Ketika mendengar Allah, zikirnya itu, hati kita tuh wajilat, bergetar hati kita. Jangan sampai Allah disebutkan sama sekali hati kita tidak ada bergetar. Nah, itu berarti resonansinya yang kurang tertangkap. Apakah gelombang kita terlalu tinggi ataukah terlalu terlalu bawah? Tidak ada proses penyamaan gelombang. Nah, zikir itu ibu dan bapak harus mengena pada hati. Agar kita bisa mengena pada hati, maka prosesnya adalah optimalkan antara logika dan juga fuad, hati. Kalau logika kita masuk, salah satunya adalah bagaimana caranya apa yang kita baca, itu kita mengerti, kita tahu, bahkan kita bisa maknai. Setelah logika kita proses, barulah masukkan ke dalam hati. Maka zikirnya akan memunculkan sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, banyak para pemikir dan juga para ulama mengidamkan ataupun menginginkan, pengen juga terlihat bagaimana sebelum zikir dan juga setelah zikir itu ada bukan efek ya, ada tandanya ataupun ada indikatornya. Apakah setelah zikir itu ada proses untuk peningkatan ataukah tidak? Dan ternyata ini di zaman sekarang sudah luar biasa, banyak sekali indikator. Salah satunya, mohon maaf, mungkin mudah-mudahan tidak salah. Salah satunya adalah ada rekaman aura, ya kan? Karena energi kita berwarna-warni. Nah, warna-warni itu alat itu ternyata bisa melihat bagaimana sebelum hati kita sebelum tegar, bagaimana sebelum hati kita wajilat, sebelum hati kita bergetar, dan juga setelahnya. Itu ternyata para ahli melihat memang ada perubahan. Nah, kalau dari sisi penelitian neuroscience itu tadi dengan pendekatan gelombang. Sebelum zikir itu gelombangnya di beta 13,9 ke atas, tapi setelah zikir itu ternyata turun di angka 13,9 sampai ke bawah di angka sekitar 4. Karena kalau di bawah 4 itu sudah theta, itu sangat-sangat deep, sangat-sangat dalam. Nah, dua indikator itu yang sudah mulai beredar di penelitian di umat sekarang, itu pun sebenarnya harus menambah keyakinan kepada kita bahwa memang zikir itu berefek. Bahwa zikir itu ada hasilnya. Bahwa zikir itu ada pengaruhnya. Dan itu yang harus kita yakini pada pagi hari ini. Bahwa ternyata kalau kita zikir, ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan sandaran atau penghantaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan terjelma sebuah efek yang luar biasa. Dan kita harus ketahui bahwa kita ini memiliki karakter, iman kita, ketaatan kita, kedekatan kita itu adalah yazid wa yanqus. Kita ini bisa tambah ke kanan dan juga bisa menurun. Ini yang harus kita fahami, bahwa keimanan kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, posisi zikir ini adalah upaya kita untuk bisa menstabilkan karakter manusia yang naik turun tadi. Kalau diistilahkan mungkin setan terus dalam posisi api ya, di negatif terus. Kemudian kalau malaikat itu di cahaya positif terus. Nah, subhanallah, manusia itu ada di tengah-tengah dari tanah.
kadang-kadang ke wilayah api, kadang-kadang ke wilayah cahaya, artinya bisa naik turun seperti itu. Maka dibutuhkan conditioning. Nah, ini proses zikir itu, Ibu dan Bapak, kalau saya analogikan adalah proses conditioning, pengkondisian. Ada air condition, AC ya. AC itu adalah kalau suasananya panas, nyalakan AC. Kenapa? Mengkondisikan suasana yang panas menjadi dingin. Zikir pun harus seperti itu. Zikir itu adalah pengkondisian. Hati lagi tidak nyaman, hati lagi amarah, hati lagi keluh, hati lagi capek, semuanya air conditioning, bukan air condition berarti ya. Hati conditioning. Jadi mengkondisikan hati. Dan itu salah satunya, toolsnya adalah zikrullah. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana kita bisa menjadi proses pengkondisian bisnis kita. Punya modal misalkan 100 juta, kemudian berhubunganlah dengan partner kita, kemudian masalah kita, kemudian kabur orang partner kita. Kita sudah lelah, kita sudah keluar banyak uang misalkan. Tahu-taunya menjadi masalah. Kan betapa kita kecewa. Kita Ibu dan Bapak kecewa kalau kita tidak ingat kepada Allah. Kenapa? Seluruh yang terjadi dalam hidup kita tertipu, kita dikadalin, kita menjalankan sesuatu, kita rugi. Kalau sudah terjadi, kita yakin bahwa ini adalah ada zat yang mengaturnya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketegaran hati itu, Ibu dan Bapak, akan bermuncul dari pemahaman itu. Itu yang disebut dengan ridho. Ridho dan juga kita masuk pada gerbang kesyukuran. Nah, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, di dalam bacaan Al-Ma'surat itu adalah zikir yang pernah dikumpulkan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Nah, pagi hari ini kita mencoba menggali tentang zikir Al-Ma'surat. Al-Ma'surat itu dibangun dari kata asaro. Asaro itu apa? Asar itu ya bukan peninggalan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ada al-ma'sur itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam zikir al-ma'sur itu memang dipilih oleh Syekh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Itu Hasan Al-Banna memang seorang ulama di Mesir yang terkenal dengan penggerak kekuatan Ikhwanul Muslimin. Tapi memang saya lihat dan saya baca perlu dilihat secara analisa politik itu arahan zikirnya Al-Ma'surat itu tidak melulu untuk membangun sebuah kekuatan yang yang tidak wasati ataupun tidak moderat. Dan memang para pengikut terutama ke sini ya, Ikhwanul Muslim itu kan terposisikan sebagai kelompok yang selalu berseberangan dengan pemerintah misalkan. Tapi kalau kita lihat Imam Syahid Hasan Al-Banna itu sangat luar biasa dalam berdakwah Islamiyah. Nah, Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, di dalam bacaan Al-Ma'surat itu memang ada juga yang mengkaji. Salah satunya adalah mengkritisi Imam Al-Albani. Ada beberapa hadis-hadis yang diambil oleh Hasan Al-Banna, juga termasuk dalamnya adalah dikatakan dhaif. Namun kalau kita lihat dalam buku Imam Nawawi misalkan Al-Azkar ya, jadi zikir itu Ibu Bapak, zikir itu sumbernya kalau yang kita lihat sekarang minimal ada 2 buku. Pertama adalah kitab Al-Azkarnya Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi Al-Bantani ya, Imam Nawawi dari Syam. Imam Nawawi yang mengarang buku Al-Azkar, kemudian Kalimatun Thayyibah. Imam Ibnul Jauzi sama Ibnu Taimiyah. Nah, dua sumber kitab besar itu menjadi landasan. Ketika Al-Ma'surat dikritisi oleh Imam Al-Albani, ada beberapa hadis yang dhaif. Al-Azkar itu Imam Nawawi di pembukaannya itu langsung membahas
Judulnya adalah zikir dengan hadis yang dhaif. Itu sepakat para ulama untuk zikir itu boleh menggunakan hadis yang dikatakan dhaif gitu ya. Nah, artinya saya melihat dan setuju bahwa selama itu ada efek yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Salah satu yang kritisi oleh Imam Al Albani itu adalah hadis tentang Rasulullah menyuruh membaca pagi itu Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalah. Bagi saya secara pribadi Ibu dan Bapak, bacaan ini dahsyat sekali. Kenapa? Bacaan ini akan menjadikan kita memiliki energi yang tadi, yang kita rasakan. Kita tidak akan marah, kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan sakit hati, tidak akan menyalahkan orang. Kenapa? Allahumma ma asbahabi, ya Allah, apa yang terjadi pagi hari ini min ni'matin, dari kenikmatan, au bi ahadin min khalqika, ataupun dari orang-orang makhluk engkau. Nah, makhluk engkau itu Ibu dan Bapak dari manusia ataupun jin. Kan ada orang yang sakit karena jin, ya kan? Nah, dengan bacaan zikir ini selesai. Allahumma ma'as bahabi Allah, yang terjadi pagi hari ini walaupun aku kena sihir dengan wasilah jin misalkan, aku yakin famika, ini dari engkau ya Allah. Jadi bacaan dalam al-ma'surat ini Allahumma ma'as bahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walaka syukru, itu sangat-sangat luar biasa menurut saya. Maka tidak apa-apa digunakan, walaupun itu misalkan ada yang mengkritisi dalilnya adalah dari hadis yang dhaif misalkan. Nah, Imam Hasan Al-Banna itu, Ibu Bapak, menyimpan lebih dari 4 asbahna wa asbahal mulku, kemudian Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin min ni'matin Allahumma ma asbahabi, kemudian asbahna wa asbahal mulku Allahumma inni asbahtu, semua zikiran setelah dari Al-Quran dan juga Al-Hadis yang disusun oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna itu, pagi hari itu menggiring kita Ibu dan Bapak untuk semakin ridho. Ya Allah, yang terjadi pagi, kalau sore ma'amsa, Allahumma ma'amsabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika, yang terjadi sore. Jadi pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Rasulullah kan mengajarkan gitu, fil ghudwi wal asal, sobahan wal masaan. Pagi dan sore itu kita harus berzikir. Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, saya bisa ataupun juga menganalisa, mudah-mudahan tidak salah, bahwa zikir itu adalah kebutuhan manusia yang juga sudah terpola. Kalau Rasulullah mengatakan pagi dan sore, kata Rasulullah kan zikir pagi terjaga sampai sore, zikir sore terjaga sampai pagi. Ini yang menjadikan kita bisa menganalogikan seperti obat. Kenapa satu hari kita minum obat 3 kali? Karena obat ini efek cuma 4 jam misalkan. Setelah obat yang dibutuhkan oleh tubuh itu hilang, maka minum lagi. Begitupun zikir. Kalau kita zikir pagi, kemudian sore lupa, kena itu. Apa kenanya? Tubuh kita. Tubuh kita kena oleh apa? Salah satunya oleh jin. Inna syaitana minal jasadil insifi majradam, kan kata Rasul. Maka darah kita yang bermasalah. Salah satunya, kalaupun kita tidak merasakan ada virus, ada apapun, ingat bahwa ada musuh kita, yaitu jin. Saya sepakat bahwa semua masalah, ada yang menuliskan bahwa semua masalah, semua problem terutama dalam kesehatan itu bermula dari darah, dan kita ketahui setan itu masuknya di dalam darah. Jadi efeknya Ibu dan Bapak, zikir itu ternyata menyegarkan darah, mengalirkan aliran darah semakin baik. Jadi zikir itu saya bisa mengatakan tidak salah mungkin ketika kita mengatakan ternyata zikir itu menambah aliran darah kita semakin lancar. Zikir itu bisa mengurangi kekentalan darah. Salah satu efeknya ataupun gerbangnya masuk dari hadis Rasulullah tadi. Nah, kembali Bun Bapak, Imam Hasan Al-Banna itu menggambarkan tentang zikir, dan itu luar biasa. Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalah. Kalau kita bisa memaknai
hadis ini Ibu dan Bapak sangat-sangat luar biasa. Kita ditampar orang, kok sudah tertampar gitu kan. Marah nggak usah, kenapa sudah terjadi. Kalau belum terjadi kita tangkis ya kan. Kalau sudah terjadi nggak usah, kenapa? Allah sudah tahu, itu diatur oleh Allah. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin au bi ahadin min khalqika. Makhluk engkau ya Allah yang menampar aku. Makhluk engkau ya Allah yang menghardik aku. Makhluk engkau ya Allah yang telah mengecewakan aku. Walaupun dia sebagai murid saya, walaupun dia sebagai tetangga saya, walaupun apapun terlepas. Faminka, dari engkau ya Allah. Ibu dan Bapak, dahsyatnya ketika kita menggiring keridoan dengan zikir maksurat ini, itu sangat-sangat luar biasa. Faminka, dari engkau ya Allah. Terbiasa setiap pagi dan sore mengatakan seluruh yang terjadi, maka yakin-yakin Ibu dan Bapak tidak akan pernah marah. Tidak akan pernah mengeluh. Tidak akan pernah menyalahkan orang. Tidak akan pernah memiliki hati yang tidak nyaman. Kenapa? Karena salah satunya zikir ini, Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walaka syukur. Kita ridho dengan apapun yang terjadi, dan itu gerbang utama kita masuk dalam keindahan. Kata Rasul dalam hadisnya, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina dakhala jannah. Jadi kalau kita ridho dengan apapun yang terjadi, salah satunya keriduan kita dibangun dengan zikir tadi. Setiap pagi sore, pagi Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika wa minka wahdaka la syarika lak. Kalau sore Allahumma ma amsabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika wa minka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walaka syukru. Nah, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, salah satunya itu yang ada dalam zikir al-maksurat. Nah, kebetulan saya, Ibu dan Bapak, dulu ketika di Mesir, memang termasuk orang yang beruntung. Saya memiliki kakak-kakak kelas yang memiliki spirit yang tinggi tentang zikir al-maksurat ini. Salah satunya diantaranya adalah pimpinan pondok pesantren Abu Zar di Tasikmalaya, itu yang alumni juga dari Al Azhar, namanya Ustadz JJ Abu Zar Turmudi. Saya termasuk orang yang terbawa ataupun juga terarahkan mengenal banyak hal tentang zikir al-maksurat ini dari beliau. Dan juga dari teman-teman alumni Al Azhar dulu itu tergabung dalam kelompok diskusi namanya Lespisi. Kemudian sekarang alhamdulillah masih sering berkumpul di paguyuban alumni alumni Al Azhar. Nah, di Mesir itu memang sangat-sangat luar biasa. Gerbang keilmuan, termasuk juga banyak hal yang bisa kita eksplor ya, banyak kita ambil mutiara-mutiara tentang keagamaan yang ada di Mesir. Kenapa? Karena ada salah satunya Al Azhar. Al Azhar itu telah berhasil sekian ribu tahun memposisikan Islam itu betul-betul damai dan sangat-sangat luar biasa. Walaupun di Mesir banyak orang-orang ahli zikir, ahli tasawuf, ahli pergerakan, tapi Al Azhar tetap bisa menjaga keseimbangan antara spirit keislaman dengan tugas peradaban yang begitu nyaman. Dan itu saya rasakan Islam, prototipe Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, Ibu dan Bapak, kembali kepada zikiran kita, Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak. Itu zikiran dari dari hadis. Nah, zikiran dari Quran itu sebenarnya sangat-sangat simpel. Pertama adalah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 10 ayat, awal, tengah, dan juga akhir. Awal Al-Baqarah sampai kalimat Al-Muflihun, kemudian tengah ayat Al-Baqarah, ayat kursi ditambah 2 ayat berikutnya, kemudian akhir 3 ayat dari surat Al-Baqarah. Ada hadis lain dari Amanar Rasul, ada riwayat lain dari Lillahi ma fis samawati wal ardh. Jadi itu harus dibaca Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, yaitu Kulhu, kemudian Al-Falaq, dan juga An-Nas. Nah, masuklah ke zikir yang tadi, Allahumma
menyuguhkan ataupun juga memunculkan tentang keriduan. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Asbahna wa asbahal mulku, ataupun asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, kemudian ada kalimat kelanjutannya adalah kalimat raditu billahi robba. Ya Allah, ambil ridho. Ya Allah, saya ini ridho. Raditu billahi robba. Allah yang mengatur. Nah, kelanjutan dari Allahumma ma asbahabi itu salah satunya, ya Allah, saya ridho billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa nabiyan wa rasula. Jadi pagi-pagi Rasulullah sudah mengajarkan kita harus ridho dengan apapun yang terjadi. Kalau sudah terjadi, fokuslah kita ridho, kemudian kita bersyukur dan mensyukurinya. Kemudian Ibu dan Bapak, dalam zikir al-ma'surat, biasanya saya lihat kelebihannya itu hadis-hadisnya juga ada gambarannya ataupun juga diterangkan tentang asbabul wurudnya gitu kan. Termasuk ya, saya suka ada bacaan di dalam al-ma'surat itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Nah, ini Bun Bapak bacaan di dalam al-ma'surat yang sangat-sangat saya suka dan saya jadikan zikir ataupun doa ini adalah doa untuk kaya. Kenapa doa ini untuk kaya? Saya lihat di dalam penjelasan hadisnya Ibu dan Bapak, doa ini Rasulullah ajarkan kepada satu sahabat Rasul namanya Abi Umamah. Jadi ceritanya Abi sholat itu, yang lain kan Rasulullah kan ngajarin para sahabat itu ke pasar, ke ladang, kemana bekerja lah gitu kan. Kan kita ketahui Rasulullah hijrah ke Madinah itu beberapa hari saja pasar Al-Uqad dikuasai oleh orang muhajirin. Artinya Rasulullah itu mensupport orang-orang untuk bekerja. Jadi selain mereka khusyuk di masjid itu, pasar juga harus dikuasai. Jadi pasar itu dikuasai oleh orang-orang yang khusyuk sholatnya di masjid. Sholat subuhnya di masjid berjamaah, setelah itu serang pasar ataupun kuasai pasar. Kemudian juga kuasai ladang. Rasulullah itu mengcoach para petani di Madinah, dan ada tanaman yang ataupun juga kurma yang ditanam Rasul dan sampai sekarang luar biasa, namanya tanam atau kurma al-ajwa. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengarahkan para sahabat as-sabiqun al-awwalun tidak hanya saja untuk menguasai perdagangan, tapi juga menguasai pertanian. Jadi Rasulullah itu sangat-sangat luar biasa. Nah, Ibu Bapak, ketika Rasulullah menarasikan kita harus memegang peradaban, kita harus kuasai pasar, kita harus kuasai ladang, kita harus semua ininya. Kemudian kita harus sholat dengan sebegitu, zikir sebegitu luar biasanya. Ada sahabat Rasul namanya Abi Umamah. Setelah sholat itu nggak seperti orang datang ke pasar, kemudian ke ladang, ke sawah. Dia diam aja di masjid. Dia terpuruk gitu kan. Kata Rasulullah, ini orang bukan waktu sholat kok ada di masjid. Ditegurlah oleh Rasulullah, wahai Abi Umamah, kenapa engkau tidak seperti orang lain? Kesana kemari. Apa jawaban Nabi Umamah? Ya Rasul, saya lagi terpuruk, katanya banyak hutang. Banyak hutang kan ya, banyak masalah. Apa kata Rasul? Rasulullah mengatakan begini, hai Abi Umamah, bukankah aku telah ajari engkau satu doa? Kalau engkau amalkan itu, engkau akan menjadi orang yang terbebas dari hutang dan menjadi orang yang kaya raya, nyaman gitu kan hidupnya. Kemudian kata Abu Umamah, aku amalkan doa itu dan ternyata betul, hutang-hutangku terbebas, kemudian aku menjadi orang yang semangat, kemudian sukseslah gitu. Nah, doa ini Bapak, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Ada 8 masalah yang kita berlindung kepada Allah dari masalah itu, 8 masalahnya. Dan ternyata kalau 8 ini bisa menjadi barometer, saya jadikan barometer dalam buku saya yang saya judul 7 inspirasi kaya dari Tanah Suci. Salah satunya adalah
untuk kenapa kita harus kaya, yaitu dengan doa ini. Artinya 8 masalah ini harus hilang dari kehidupan kita kalau kita ingin kaya. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Hammi itu humum itu galau. Jadi orang kaya itu tidak boleh galau. Kenapa tidak galau? Ya karena jelas, ini jelas Allah ini ketentuan Allah, kemudian ini arahan ataupun juga suruhan kita untuk beribadah. Jadi tidak ada galau. Jadi generasi yang galau itu generasi yang akan miskin. Kemudian yang kedua, wa'udzubika minal hazan, sedih. Jadi jangan sesekali ada perasaan sedih. Kenapa sedih? Karena dia tidak merasa bahwa Allah itu berbuat kebaikan. Ibu dan bapak, kita harus meyakini bahwa tidak ada takdir jelek. Bagi umat Islam, tidak ada takdir jelek. Ustaz, tidak ada takdir jelek gimana? Kalau saya tidak lulus misalkan. Tidak lulus itu tuh baik. Bagaimana saya tidak ada takdir jelek? Kok saya beratusan juta, kemudian saya rugi, bahkan saya ditipu. Itu pun baik. Kenapa? Kita bisa memampunya untuk menikmatkan tadi. Salah satu untuk menikmatkan ibu dan bapak adalah dengan cara memposisikan bahwa itu adalah learning cost. Ustaz, saya rugi 100 juta, ibu bapak jadikan 100 juta itu adalah cost untuk kita belajar sehingga selanjutnya tidak akan terjerumus lagi. Jadi takdir itu semuanya baik, tidak ada yang jelek. Nah, kalau kita sudah memposisikan seluruh takdir itu baik, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Sinkron dengan teori the law of attraction. Tarik menarik dengan kebaikan, ya. Kebaikan itu akan selalu dan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Nah, hazan itu tidak ada, sedih itu tidak ada. Jadi tidak ada galau, tidak ada sedih. Kemudian wa'udzubika minal ajzi. Ajzi itu lemah segala, lemah tenaga, lemah termasuk lemah syahwat misalkan, lemah semuanya, rasa lemah itu dihilangkan dan kita berlindung kepada Allah. Saya itu orang yang kuat, saya itu orang yang tegar, saya itu orang yang nyaman, saya itu orang yang betul-betul dalam kondisi bahagia. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Kasal itu malas. Jadi malas itu juga mengarahkan kita untuk tidak kaya. Kemudian yang kelima, wa'udzubika minal jubni, jabban. Jubni itu licik ya. Jabban itu taruh lempar batu sembunyi tangan, tidak mau bertanggung jawab. Jadi orang yang kaya adalah orang yang akan bertanggung jawab. Walaupun mohon maaf ibu dan bapak, Ustaz saya bagaimana? Saya banyak hutang sekali. Investasi ini, saya tuh sudah terpuruk. Ibu dan bapak, jangan jadi orang yang jabban. Jangan jadi orang yang pengecut. Kita harus bertanggungjawaban. Kenapa? Kita katakan kepada masalah, bukan kita bilang kepada ya Allah, saya punya masalah besar sekali, bla 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 bla. Tidak. Katakan kepada masalah, kita punya Allah yang maha besar. Jadi jangan merajuk minta kepada Allah bahwa kita punya masalah, tapi katakan kepada masalah kita bahwa kita punya Allah yang maha besar. Ibu dan bapak, kalaupun kita terpuruk, taruhlah misalkan 2-3 miliar, datang ke orangnya, Pak, mohon maaf, saya itu sekarang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang begini, tapi saya punya keinginan, pasti akan saya bayar, pasti akan saya usahakan. Komunikasikan secara verbal serta baik-baik, maka energinya akan ada energi baik. Ibu dan bapak, kebanyakan orang ketidakmampuan untuk bertanggung jawab itu ternyata membuat kita menjadi orang yang miskin. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman, kepada jemaah pengajian juga, ibu bapak, kalau ibu bapak minjem duit 5 juta, tidak bisa dipertanggungjawabkan, ataupun 2 juta, 3 juta, tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka Allah tidak akan beri rezeki lebih dari itu. Kenapa? Faktornya ini ibu bapak. Wa a'udzubika minal jubni. Kita itu harus, jaban itu kan lawannya dari jaban itu adalah bertanggung jawab. Apapun yang terjadi. Kenapa kita bisa bertanggung jawab? Karena kita punya zat yang maha segalanya. Jangan takut. Allah itu dekat loh dengan kita. Jangan kita berpikir bahwa ya Allah saya itu orang miskin. Enggak. Katakan kepada saya itu, kalaupun kita terposisikan sekarang misalkan menjadi orang yang miskin, ya sabar dulu. Dunia watilkal ayyamu nudawiluha. Dunia itu berpikir, berputar. Oke lah sekarang kita tidak punya uang, nanti belum tentu. Oke sekarang Anda di atas, boleh juga nanti kita ada di bawah. Cuman yang tidak boleh itu adalah faktor jaban tadi, yang tidak bertanggung jawab.
Saya takut kena tagihan, saya takut kena masalah, lari tidak mau ketemu dengan orang. Kenapa? Takut ditagih misalkan. Itu arahan menjadi jabat, dan itu tidak akan jadi kaya orang seperti itu. Kenapa? Tidak bertanggung jawab, dan kita diarahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah. Wa'udzubika minal jubni. Kemudian yang keenam, wal bukhli. Bukhli itu pedit meregese ya, susah membeli, tidak, kalau bahasa Mesirnya tidak fanjari, tidak senang memberi, wal bukhli. Kemudian yang ketujuh, wa'udzubika min ghalabatid dain. Ini yang sangat-sangat luar biasa. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ghalabatid dain, banyaknya hutang. Sing namutlah enjing digentosan gitu kan. Sing namutlah. Mentalitas yang seperti itu akan menjadikan kita orang yang miskin. Maka Allah itu tidak memberi sesuatu kecuali kemampuan kita. Allah kasih kemampuan kita dari 1 sampai 10, misalkan di angka 2. Nah, kehidupan kita diusahakan ritmenya di arah situ, ditambahkan 3, terus mengikuti tidak over. Maka salah satunya yang harus kita bedakan adalah mana kebutuhan, mana keinginan. Itu kalimat yang sangat luar biasa, Ibu Bapak. Kalau kita terlalu banyak keinginan, maka kita lupa daratan. Tapi kalau kita butuh, saya butuh baru beli. Tapi kalau saya ingin, belum tentu kita butuh. Itu sangat-sangat luar biasa. Jadi dari zikir saja ternyata efeknya luar biasa. Salah satunya dari zikir membuat kita kaya. Jadi zikir membuat kaya itu jangan ya Allah, ya Goni, ya Goni, ya Goni, ya Goni. Terus saja seperti itu gitu kan. Memang secara global masuk. Tapi how to-nya salah satunya Rasulullah mengajarkan Abi Umamah untuk kaya itu apa? Untuk seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Paksaan orang, dipaksa oleh orang, kemudian tidak fleksibel. Ibu dan Bapak, dalam bacaan-bacaan zikir-zikir al-ma'surat itu, saya sangat merasakan banyak sekali diambil dari hadis-hadis yang sahih dan juga hadis-hadis yang luar biasa. Nanti ketika masuk dalam bahasan tentang ruqyah syar'iyyah, ada juga kalimat-kalimat yang sangat-sangat dahsyat. Nah, dalam bacaan al-ma'surat itu ada juga yang menjadi pertentangan, disebut dengan doa wirid robitah. Memang bukan dari hadis. Rasulullah ada doa rabitah di dalam bacaan al-ma'surat itu, spirit yang luar biasa. Kalimatnya begini, dan saya sangat selalu saya bacakan, dan sangat indah, apalagi dalam kebersamaan bersama para ikhwan-ikhwan. Doanya begini. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbati. Subhanallah. Kalimat ini Bun Bapak memang bukan dari hadis, tapi saya amalkan. Kenapa? Karena memang positif, ataupun juga ada efeknya. Allahumma ya Allah, innaka ta'lam, sesungguhnya engkau tahu, anna hadhil quluba, hati ini ya Allah, qad ijtama'at, bersatu, ala mahabbati, karena mencintai engkau. Seolah kita berkata begini, ya Allah, engkau maha tahu, saya berkumpul di majelis cinta ini karena mahabbah aku kepada engkau. Fawathiqillahumma rabitataha, perkuatlah tali silaturahim di antara kami, tali kolaborasi dengan antara kami, perkuatlah tali kebersamaan di antara majelis kami ini ya Allah. Fawathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa mlaha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kalimat yang sangat-sangat indah sekali. Untuk ibu dan bapak anggota majelis majelis cinta yang menginginkan, kebetulan saya di rumah dan memang saya mencetak buku zikir al-ma'surat yang kecil itu, memang yang ingin nanti oleh Kang Iwan diinformasikan di grup ya, tinggal kirimkan saja alamat-alamatnya, insya Allah kita kirimkan dengan senang hati, Kang Iwan. Terutama salah satunya efek dari doa al-ma'surat itu, dan diakhiri dalam bacaan al-ma'surat itu dengan salah satunya doa yang tadi, Allahumma ya Allah, kebersamaan ini adalah bersamaan karena kami berproses untuk menjadi orang yang mencintaimu. Mudah-mudahan ini hadiah nantinya bisa dibaca setiap pagi dan sore.
Itu mungkin sementara Pak Iwan dan juga kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kajian kita tiap pagi, insya Allah tambah tambah kuat, tambah luar biasa. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih ke teman-teman Al Azhar. Kita kemarin Kang Iwan ya, Kang Ule dan juga Kang Ya, Atay sudah ya, berkumpul di Tasikmalaya, bahwa alumni-alumni teman-teman alumni Al Azhar, guru-guru saya, para senior udah siap untuk bersama-sama membersamai majelis cinta ini. Jadi Ibu Bapak, setiap pagi insya Allah saya dan juga kawan-kawan dari alumni Al Azhar akan membersamai kajian ini. Sekali lagi mudah-mudahan kajian ini ada dalam proses untuk mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin kajian pagi hari ini tentang zikir al maksurat, dan mudah-mudahan kajian berikutnya tentang ruqyah dan juga tentang al-asmaul husna. Sementara saya kembalikan ke Pak Iwan, mohon maaf kalau terlalu panjang. Silakan Pak Iwan, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah. Terima kasih banyak Pak Kiai. Masya Allah. Baru awal saja nih Pak Kiai. Baru bagian awal, dan insya Allah dari total 3 khusus terkait dengan zikir ini yaitu zikir maksurat. Tadi bagian yang saya catat antara adalah bahwa kita ini dalam proses mahabbah, mendekat kepada Allah melalui zikir, antara itu saja zikir maksurat, yang insya Allah saya yakin jamaah Majelis Cinta, Pak Kiai, Ibu Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta akan segera menyampaikan request untuk mendapatkan tadi yang Pak Kiai sebutkan, berupa buku yang mencantumkan mengenai zikir maksurat itu, dan insya Allah nanti kami akan tentu saja koordinasikan supaya bisa nanti disampaikan, dan mohon berkenan ada tim dari Pak Kiai yang bisa membantu nanti untuk Siap, Pak Iwan. mengirimkan Insya Allah sesuai dengan kita siapkan. request. Iya, Ya. terima kasih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pak Kiai, jadi kalau berkenan mohon waktu Pak Kiai untuk menerima beberapa pertanyaan dalam sesi tanya jawab berikut ini dari Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta. Karena itu, Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, kami sampaikan apabila Ibu Bapak sahabat-sahabat ingin bertanya kepada guru kita, Kiai Zainur Rafiq, maksud saya, Pak Kiai akan siap untuk memberikan tentu saja penjelasan-penjelasan. Silahkan Ibu Bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta, apakah mau langsung bertanya dengan raise your hand begitu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu langsung bertanya pada guru kita Pak Kiai. Jazakumullah semuanya Ustadz atas materi hari ini, sangat menggugah hati ya. Selalu kita semoga ini sebagai wasilah kita semua itu karir Allah. Oke Ustadz, mungkin yang mau saya tanyakan, misalnya nih Ustadz, pada saat kita mengajak ataupun lebih kepada tadi ya, misalnya amar ma'ruf nahi mungkar lah tepatnya gitu ya, mengajak ayolah sholat, ayolah taklim, ayolah apa segala macam, di mana terkadang gitu kan Ustadz, tidak banyak yang maksudnya responnya positif gitu ya. Ada mungkin yang malah nggak mau terus menjauh dengan kita, atau yang sakit hati karena sering kita ajak. Nah, untuk mengantisipasi itu gimana Ustadz? Apakah kita selalu terus mengajak atau kita langsung diem? Kan kalau diem kita jadinya gimana juga gitu ya Ustadz. Nah, selama keberlangsungan pertemanan atau istilahnya ya bersinggungan ya ini sama mereka, nah itu gimana Ustaz? Ya, assalamualaikum. Baik, siap. Ibu siapa tuh? Bu Arin Pak Ustaz. Bu Arin, oh Masya Allah, siap Bu Arin. Langsung Kak Iwan? Mangga Pak Kiai, silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Bunda, luar biasa pertanyaannya, dan itu memang menjadi konsen kita dalam berdakwah. Perlu diketahui bahwa dakwah itu kan mengajak. Kemudian tidak ada sesuatu yang mengharuskan kita untuk sampai pada hasilnya. Artinya Bunda Arin, ketika kita mengajak, kita nggak usah sampai pada efek bahwa ataupun juga hasil bahwa dia tuh ikut dengan kita. Yang penting kita udah menyampaikan, udah mengajak.
Allahumma inni qad ballaghtu. Ya Allah, aku telah menyampaikannya. Mau enggaknya, ikut enggaknya, itu jangan jadi urusan kita. Kenapa? Karena bukan urusan kita, itu urusan Allah. Orang yang menggerak ataupun juga ikut dengan ajakan kita, itu kan berbenturan dengan yang namanya hidayah. Hidayah itu hak prerogatif Allah, bukan hak kita. Jadi, ibu dan bapak, sebelum kita berdakwah, kita harus legakan dulu hati kita. Kita itu ngajak sholat, bukan untuk melihat bahwa dia sholat, tidak. Saya tuh ingin mengajak sholat karena perintah dari Allah, ajaklah mereka-mereka ataupun juga dakwahkan untuk kebaikan-kebaikan ini. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, terutama Bunda Arin, kita harus ketahui, kita harus yakin dan kita harus resapi apa yang terjadi pada zaman Nabi Yunus. 21 tahun Nabi Yunus itu berdakwah, tidak ada satupun yang ikut. Bayangkan, 21 tahun berdakwah, tidak ada satupun yang ikut. Apakah menjadi masalah? Memang waktu itu Nabi Yunus kabur, kemudian dimakan oleh ikan besar gitu kan. Kemudian Al-Quran menggambarkan laula annahu minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalimat yang disampaikan oleh Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya ibu dan bapak, semakin kita merasa bahwa ya Allah, saya tuh orang zalim, saya tuh orang yang tidak pandai, kembali ke kita. Jadi jangan dilihat orang yang harus berubah, tapi dikembalikan kepada kita. Kita berdakwah, mungkin belum resonansinya belum kena sama dia, ya sudah, berarti sayanya yang kurang ikhlas misalkan. Kembalikan ke kita. Jangan sesekali sedikit pun kita mengharapkan, bahkan misalkan memarahin ketika tidak mengikuti ajakan-ajakan kita. Kenapa? Sekali lagi, itu hak prerogatif Allah. Allah kan pernah menegur Rasulullah. Rasulullah ditegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau itu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Walakinallah, tapi Allah yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi mudah-mudahan hidayah dari Allah ada, kemudian usaha dari kita berdakwah ada. Ketika tidak ada, ya bukan urusan kita. Sekali lagi, jangan menjadi masalah. Banyak pendakwah yang sakit. Banyak pendakwah yang sakit, salah satunya itu. Bagaimana saya kok tidak diterima? Bagaimana kok dia begitu itu? Akhirnya marah-marah. Ibu dan bapak, perlu diketahui bahwa majelis dakwah itu adalah majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, jangan mengotori masjid Rasul, majelis Rasul. Majelis Rasul itu Rasulullah berdakwah dengan apa? Bikhuluqin azim, dengan akhlak agung. Dan Rasulullah ketika berdakwah tidak pernah mencaci maki orang lain. Jadi ibu bapak, terutama para pendakwah, mohon maaf ya, ketika kita pegang mic, ingat bahwa itu adalah majelisnya Rasul. Jangan kita merasa saya pintar, saya lebih dapat hidayah, saya lebih suci, kemudian marah-marah kepada orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apalagi merendahkan orang lain misalkan. Kita harus yakin bahwa kalaupun ibu, bunda, kemudian bapak-bapak sekalian, kalaupun kita terposisikan memegang mikrofon untuk berdakwah, menjadi orang tim untuk bisa berdakwah, kita harus yakin bahwa itu adalah majelisnya, amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak menghardik, apalagi berkata-kata yang tidak senonoh, berkata-kata yang sangat-sangat menjatuhkan orang lain gitu ya. Apalagi terkadang banyak di kita ibu dan bapak, isinya adalah Islam, isinya adalah Al-Quran, tapi ketika dikasih mic, ketika berdakwah, menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan presiden, menjelek-jelekan gubernur, menjelek-jelekan bupati, menjelek-jelekan para menteri. Allahu Akbar. Dari mana dakwah seperti itu? Dari mana belajar dakwah seperti itu?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah tidak pernah menyinggung orang lain. Walaupun Rasulullah dihardik, walaupun Rasulullah diperlakukan tidak baik, Rasulullah dalam majelis dakwahnya tidak pernah mengeluarkan kata-kata jelek, tidak pernah mengeluarkan kalimat-kalimat yang menantang orang, misalkan. Subhanallah. Ibu dan bapak, di kita ini dakwah sudah dipolitisi, dakwah sudah ada efeknya. Aduh, saya kalau berdakwah kemudian subscribernya saya cuman 1K misalkan, itu menjadi masalah. Berarti saya tidak, Allah Akbar, naudzubillah, subhanallah. Ibu dan bapak, itu jebakan Batman. Kalaupun banyak followernya, ibu dan bapak, kita ketahui bukan kita, tapi Allah masih nutupin aib-aib kita. Kalau Allah buka aib kita, tidak akan ada orang yang mempercayai kita, bahkan mengapresiasi kita. Maka ketika kita menjadi pendakwah, misalkan, pertama, jangan kita ingin hasilnya, efek bahwa mereka ikut apa kata-kata kita. Kemudian harusnya bagaimana? Pasrahkan kepada Allah. Allahumma inni qad ballagtu. Ya Allah, aku telah sampaikan. Agar engkau tidak mempertanyakan kepada aku, kenapa tetanggamu nggak engkau ajak? Kenapa saudaramu nggak kau ajak? Kenapa keluargamu nggak kau ajak? Sampai pun, mohon maaf, sampai pun anak kita sendiri, Ibu Bapak, terkadang itu menjadi masalah, menjadi sakit. Kita sudah capek berdakwah, anak sendiri kita bermasalah, gitu kan? Itu akan punya masalah, Ibu dan Bapak. Kalau kita sudah capek, sudah sakit hati, gitu kan, merasa sakit hati. Saya sakit hati, kenapa saya mengajak tidak diikutin? Itu menjadi kita 2-0, Ibu dan Bapak. Sudah mengajak kita capek, kemudian kita sakit hati. Yakin itu pendakwah yang begitu biasanya, Ibu dan Bapak, akan kena masalah, biasanya kanker ataupun apa ya. Kenapa? Karena memang efek masalah dari tubuh juga berefek dari awalnya adalah tentang secara psikologi. Maka apapun yang terjadi, Ibu dan Bapak, harus kita tegar. Kembali kepada zikiran tadi, Allahumma ma asbahabi, kalau pagi, min khalqika faminka wahdaka la syarikalak. Ya Allah, yang terjadi itu dari engkau. Jadi indah kita hanya untuk bergerak, untuk melakukan, sementara hasilnya adalah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan tanggung jawab kita. Yang penting kita sudah menyampaikan. Itu mungkin Pak Iwan yang bisa saya sampaikan untuk Bunda Irin, ya. Makasih. Ya Allah, jazakallah Ustaz. Terima kasih banyak Pak Kiai atas keterangan penjelasan Pak Kiai terhadap pertanyaan Ibu Arin tadi. Mohon izin Pak Kiai, satu lagi pertanyaan boleh Pak Kiai? Siap, monggo Pak Iwan. Ini ada yang bertanya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kalau sedang setelah berzikir hati masih tidak tenang, apakah ciri-ciri hati kita sudah keras atau mungkin terlalu cinta dunia daripada cinta kepada Allah, sehingga lisan berzikir tapi hati dan pikiran hanya tertuju pada apa yang diinginkan saja? Apakah kalau seperti ini zikir saya menjadi sia-sia dan Allah tidak menerima zikir saya tersebut? Pak Ustadz, mohon berkenan untuk menjelaskan Pak Kiai. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Yang pertama kali, yang penting, yang terpenting, bahwa kalimat wa mallahu bizzallamin lil abid. Allah itu tidak akan menzolimi hambanya. Hambanya yang sudah menyampaikan, hambanya yang sedang berusaha, hambanya yang sudah berzikir, itu Allah tahu. Dan kita jangan nervous, ataupun kita jangan patah hati. Itu patah hati itu dari setan. Nah, kita berusaha. Kenapa kita berusaha, dan kita harus tahu diri. Harus tahu diri itu, makanya tadi dari awal saya ceritakan tentang kondisi ada indikator teman-teman kita itu, para ulama, para pemikir, ada loh yang sudah punya alatnya. Sebelum zikir dipoto. Nah, itu namanya foto aura, ya. Dipoto jegrek, wah warnanya gelap misalkan. setelah berzikir, cerap dipoto. Itu pun ada sebuah perubahan. Jadi kalaupun ibu mau mengikuti itu, sebenarnya bagus-bagus saja. Oh ternyata ada efeknya. Kemudian juga kalau dari neuroscience itu penurunan gelombang, ya, dari beta turun ke gelombang alfa. Nah, kita zikir itu Ibu dan Bapak adalah ibadah.
ibadah itu mengikuti Rasul sekemampuan kita. Nah, kalimat sekemampuan kita ini akan menenangkan, menegarkan. Jadi ibu, ketika kita sudah berzikir, kita akan sakit hati, kita akan kecewa kalau kita tidak akan tegar, kalau kita merasa kok tidak kok tidak berefek ya. Tidak berefeknya itu adalah karena memang setan berusaha untuk membuat suasana seperti itu. Maka harus dilawan. Ada caranya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya lewat Rasulnya, salah satunya lewat Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, engkau yang mengatur aku. Engkau ciptakan aku sebagai hamba engkau. Kemudian wa ana ala ahdika, aku ini ya Allah terhadap janji engkau, wa wa'dika ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kita garis bawahi kalimat mastata'tu, artinya sekemampuan aku. Ibu dan bapak, dalam berzikir itu memang kita tidak akan ujuk-ujuk langsung menyentuh pada titik dewa misalkan gitu ya. Kita harus realita kita harus kita bawa. Hidup kita ini terbatas dengan ruang dan waktu, ada peradaban. Sekemampuan itu, ya itu yang kita manfaatkan. Jadi sekemampuan itu. Ketika kita berzikir mastato itu sekemampuan kita. Ya kita bisanya seperti ini, terus saja berusaha semaksimal mungkin. Yang tidak boleh adalah tai'as. Yang tidak boleh adalah kita putus asa. Karena tai'as itu minasyayatin. Jadi dari setan. Nah, sekedar untuk menajamkan usaha kita, apakah zikir kita karena tidak berefek itu karena banyak dosa kita, itu boleh jadi. Kenapa? Karena maksiat dengan zikir itu berlawanan, ya kan? Maka salah satu arah yang harus kita lakukan adalah menguliti itu. Kalimat yang sangat luar biasa dikatakan oleh Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, ini ya Allah, aku ini kuntu minaz zalimin, aku ini orang zalim. Ketika zikir kita tidak bergetar, ya Allah, aku ini orang zalim. Ya Allah, aku tuh mungkin banyak hak-hak orang lain yang aku makan. Ya Allah, mungkin lisan aku ini banyak menyakiti orang. Ya Allah, ya Allah, Allah subhanallah. Ibu dan bapak fokus kepada proses untuk menjatuhkan diri itu akan memiliki kekuatan yang dahsyat. Kalau menurut teori sekarang kan rumusnya 1/0 sama dengan tak terhingga. Kekuatan yang tak terhingga, termasuk di dalam zikir. Kekuatan tak terhingga akan kita dapatkan kapan? Ketika kita mampu mensatukan Allah dan mengkosongkan hati kita. Satunya Allah sudah jelas ada. Kekuatan yang tak terhingganya ada. Yang belum adalah kosongnya hati kita. Nah, jadi prosesnya adalah termasuk zikir itu sendiri untuk menjatuhkan, mengkosongkan hati kita. Banyak kalimat yang mengantarkan ibu dan bapak untuk bisa sampai pada zero mind proses tadi. Mengkosongkan hati. Salah satunya yang pernah disenandungkan Abu Nawas, ilahi, lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku ini bukan ahli surgamu, ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Aku tidak akan mampu jika engkau lemparkan aku dalam api neraka. Fahabli taubatan. Berikan kesempatanku, ya Allah, untuk bertobat. Jadi terus bertobat ya Allah, ya Allah. Ibu dan bapak, semakin kita merasa lemah, merasa kita kecil di hadapan Allah, semakin kita ingin bertobat, semakin Allah suka. Ya Kak, ibu dan bapak, ketika kita berpikir, ya Allah kok begini ya, cari, ya Allah mungkin banyak hal. Itu menurut saya, pertanyaan ibu tadi, ketika ditanyakan, itu sudah separuhnya terselesaikan. Kenapa? Karena sudah tahu, oh mungkin hati saya yang bla-bla-bla, mungkin apa, itu sudah ada jawabannya. Maka masukkan dalam narasi bahwa Allah itu memang suka kalau kita mengecilkan hati kita. Allah itu sangat suka kalau kita merasa zalim pada diri kita. Allah itu suka kalau kita merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita merasa lemah, semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan zikir itu pula sebagai narasi untuk mengecilkan hati kita. Itu yang kemudian diistilahkan dalam zaman sekarang itu dengan zero mind proses, mengecilkan diri dan juga hati kita. Banyak narasi yang digunakan. Nah, kemudian kalau pula misalkan saya pernah mendengar dari guru saya sampai berkata begini, kalaupun zikir kita terasa hambar, bukan setannya yang makin banyak, tapi malaikat-malaikat yang mendampingi kita itu pada kabur.
Subhanallah. Itu indah sekali Ibu dan Bapak. Jadi bukannya kalau kita berzikir tidak benar itu, setan nih goda, setannya kenceng. Kata beliau, bukannya setan yang lebih pintar, lebih besar. Tapi mungkin backing-backing malaikat-malaikat yang sudah tidak lagi akrab dengan kita. Bagaimana cara menetapkan ataupun selalu bersama dengan para malaikat-malaikat? Salah satunya Ibu dan Bapak, ada cerita Abu Bakar dengan Rasulullah. Rasulullah itu sedang bersama Abu Bakar. Rasulullah tahu Abu Bakar itu difitnah, dimarahin, saja. Rasulullah tahu Abu Bakar dimarahin, Rasulullah diem saja. Kemudian setelah lama-kelamaan Abu Bakar itu ingin melawan, berdiri kemudian mau ngelawan. Ketika berdiri mau ngelawan, Rasulullah juga berdiri langsung kabur, lari. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, engkau kan tahu saya itu difitnah, saya itu dikata-katakan, saya itu dijelek-jelekan, engkau tahu. Kemudian saya berdiri, saya akan melawan, kenapa engkau malah lari? Apa jawaban Rasul? Wahai Abu Bakar, aku tahu engkau itu difitnah, engkau itu diperlakukan tidak baik, dan aku tahu itu menyakitkan hati engkau. Tapi tahu nggak, ketika orang itu memarahi engkau, ketika orang itu menghardik engkau, memfitnah engkau, aku lihat malaikat-malaikat itu di atas engkau dan berdoa, mendoakan kepada engkau. Tapi ketika engkau berdiri akan membalas dia, malaikat-malaikat itu pada kabur dan aku tidak mau dekat dengan setan. Aku ingin kabur dengan para malaikat. Jadi para malaikat-malaikat itu kabur Ibu dan Bapak. Kalau kita dendam, kalau kita marah, bayangkan kalau setiap hari kita marah-marah, malaikatnya mungkin sudah kosong, bahkan minus mungkin. Alhamdulillah. Nah, kebersamaan kita dengan malaikat-malaikat Allah juga, Ibu dan Bapak, harus kita jaga, salah satunya dengan zikrullah, dengan amal saleh, dengan kebaikan-kebaikan. Itu yang harus selalu dan senantiasa kita kita jaga. Sekali lagi, salah satu untuk menarik para malaikat-malaikat Allah diantaranya adalah dengan banyak kebaikan. Diantaranya jangan suka marah. Kalau kita masih suka marah-marah, itu malaikatnya tipis. Maka mudah-mudahan kita bisa menjaganya, menjaga kedamaian, menjaga ketentraman, ketenangan, dan hanya ada cinta yang terpancar dari kehidupan keseharian kita. Itu mungkin Pak Iwan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Subhanallah, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Kiai menjawab pertanyaan yang luar biasa sekali tadi yang buat saya pribadi sangat mengena Pak Kiai. Masya Allah. Jadi rumusan 1/0 itu equal sama dengan tak terhingga. Kita kosongkan hati, mengecilkan hati saya, nih wajib mengecilkan hati saya, mengosongkan hati saya, supaya Allah satu-satunya, hasilnya adalah insya Allah rizki dan karunia yang tidak terhingga. Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai. Dan itu bisa hanya diperkuat dengan zikir yang sebaiknya dibiasakan. Masya Allah. Pak Kiai, berarti insya Allah kalau saya tidak salah menangkap, insya Allah kajian kita berikutnya nanti masih merupakan kelanjutan dari tegar hati dengan zikir ya Pak Kiai. Ya, siap. Insya Allah. Buku ini, buku zikir ini saya tulis tahun 2013. Judulnya Tegar Hati dengan Zikir. Isinya di dalamnya ada Al-Maksurat, Ruqyah Syar'iyah, dan Asmaul Husna. Al-Maksurat sebagian sudah kita bahas barusan. Minggu depan kita bahas tentang zikir Ruqyah Syar'iyah. Kemudian berikutnya tentang Asmaul Husna ya. Mudah-mudahan Allah berikan perkenannya. Terima kasih Pak Iwan. Insya Allah. Jadi insya Allah kita akan bahas lagi sedikit lagi pekan depan mengenai zikir maksurat, kemudian lanjutkan zikir ruqyah syariah, dan insya Allah akhirnya nanti akan ada zikir yang tentu saja yang sudah ditulis juga oleh Pak Kiai. Insya Allah mungkin barangkali kalau tidak lagi yang bertanya dari ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, kita berterima kasih kepada guru kita Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum. Namun untuk supaya lebih afdal, insya Allah kajian kita ini akan kita rampungkan dengan mohonkan kesediaan dari guru kita Pak Kiai untuk menutup dengan doa. Kami persilakan dengan segala hormat Pak Kiai. Baik, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kebersamaan dari majelis cinta ini. Saya lihat subhanallah dari Bandung Barat, dari Bandung, dari Jakarta, dari mana-mana sudah
bergabung. Sekali lagi mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis kebaikan kita, Kang Iwan, Kang Ule, dan juga Kang Atta yang berusaha untuk menjadikan majelis ini sebagai kegiatan rutin Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan selalu dan senantiasa ditambahkan keberkahannya. Mari kita berdoa Ibu dan Bapak untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pagi hari ini adalah pagi yang sangat-sangat luar biasa, dan Rasulullah mengajarkan agar kita selalu dan senantiasa bisa berdoa di pagi dan juga sore hari. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersyukur kami kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, nikmat persaudaraan. Banyak sekali kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Rahman, ya Rahim. Walaupun terkadang kami selalu lupa untuk mensyukurinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan dalam diri dan jiwa kami untuk selalu dan senantiasa menjadi orang-orang yang bisa bersyukur dan mensyukuri apapun yang ada. Mampukan kami untuk bisa menikmatkan apapun yang ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampukan kami untuk bisa mencontoh akhlaknya Rasulullah. Rasulullah yang tidak pernah marah. Rasulullah yang senantiasa memancarkan kasih sayang kepada siapapun. Ya Allah, betapa indahnya, betapa rindunya, betapa ingin kami berusaha untuk selalu dan senantiasa dekat dengan baginda Rasul. Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha segalanya. Berikan kami kekuatan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah di kota Madinah. Terbayang indahnya. Sebelum Engkau cabut nyawa kami, Engkau sampaikan kami bisa berziarah di makam Rasulullah. Kami berdiri, kami mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Kami yakin saat itu Rasulullah melihat kami, tersenyum bangga, karena kami nun jauh di sini, memaksakan diri datang ke tanah suci. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha menggerakkan semuanya, Engkau yang maha memudahkan. Berikan kami rezeki dan kekuatan serta kesehatan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah di kota Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu wa laka syukru. Ya Allah, semua yang terjadi pagi hari ini, keindahan pagi ini, keindahan kajian, keindahan kebersamaan, keindahan kolaborasi, semua dari Engkau ya Allah. Faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu wa laka syukru. Mampukan kami untuk selalu dan senantiasa ridho bahwa semua yang terjadi adalah ada dalam pengawasan Engkau. Semua yang terjadilah yang terbaik menurut Engkau. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad istama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa mla'aha binurikal ladzi la yakhbu wa syurah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, Engkau yang maha tahu. Bersamanya kami di majelis ini adalah karena kami semua berupaya untuk mencarikan jalan untuk mendekatkan diri kepadamu ya Rahman ya Rahim. Semua ini adalah jalan kami untuk lebih meningkatkan mahabbah kami kepadamu ya Allah. Wasiqillahumma rabitotaha. Maka perkuatlah tali silaturahim di antara kami. Maka perkuatlah tali kebersamaan di antara kami. Ya Allah, sehatkan, berkahkan mereka-mereka yang membangun majelis ini. Kuatkan mereka, berkahkan hidupnya mereka, ya Allah. Kuatkan mereka untuk selalu dan senantiasa membangun majelis ini. Jadikan majelis ini majelis yang akan menjadi kebaikan kami, yang menjadi wasilah untuk seluruh kebaikan-kebaikan kami. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar.
Ya Azizu Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai. Jazakallah khairan katsira. Masya Allah, kami ibu bapak-bapak, sahabat-sahabat majelis cinta, saya yakin telah mendapatkan ilmu, bekal yang luar biasa pada pagi hari ini yang semoga Allah rahmati dari guru kita Ki Haji Dr. Zainul Rafiq yang luar biasa. Pak Kiai Zainul Rafiq, terima kasih sekali lagi dari hati kami yang terdalam untuk semua yang sudah disampaikan dengan sangat jelas dan insya Allah powerful dan inspiring pada saat yang sama. Tegar hati dengan zikir sudah Pak Kiai ajarkan pada kami, ibu bapak sahabat majelis cinta, insya Allah pekan depan kami berharap Pak Kiai menyediakan waktu lagi. Insya Allah doa kami semua jamaah di majelis cinta, insya Allah Pak Kiai dikaruniakan sehat dan tentu saja insya Allah dengan segala kemudahan dalam menjalankan tidak hanya dakwah, juga kegiatan aktivitas lainnya termasuk dalam bisnis dan kegiatan-kegiatan muamalah lainnya yang luar biasa. Dan mohon izin Pak Kiai, saya menyampaikan beberapa pengumuman kepada ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta bahwa insya Allah semua tema update maksud saya terkait dengan tema jadwal majelis cinta dapat ibu bapak sahabat-sahabat akses ke nomor yang sudah ada tertera di layar sesungguhnya itu 0821 18128338. Jadi itu jangan lupa, dan juga di nomor yang sama ibu bapak sahabat-sahabat kita dapat bertanya atau menyampaikan, katakan begitu, pemesanan atau mendaftar pesanan untuk buku Zikir Maksurat yang tadi telah disampaikan oleh guru kita Ki Haji Dr. Zainul Rafiq. Untuk ibu bapak dan sahabat-sahabat yang berkenan atau berkeinginan mendapatkan buku tersebut, maka silahkan menghubungi nomor yang sama yaitu 0821 1812 8338. Kami akan membantu untuk menyampaikan, dan insya Allah tentu saja bagaimana disampaikan oleh Pak Kiai tadi akan ada nanti tim yang menyiapkan buku tersebut untuk selanjutnya nanti dikirimkan ke alamat ibu bapak sahabat masing-masing. Itu mengenai buku Zikir Maksurat yang ditulis oleh guru kita Ki Haji Zainul Rafiq dan sudah disampaikan tadi oleh beliau. Informasi lainnya, terima kasih tentu saja kepada semua ibu bapak sahabat majelis cinta yang telah mendukung terlaksananya majelis cinta ini yang merupakan ikhtiar bersama kita semata-mata mengharapkan ridho Allah. Sekali lagi semata-mata mendapatkan ridho Allah. Upaya kecil, ikhtiar kecil ini insya Allah dengan keikhlasan ibu bapak sahabat-sahabat akan terus berlanjut tentu saja dengan kebersamaan kita bersama-sama sebagai tentu saja yang dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla bersaudara dalam majelis ini. Insya Allah kita akan membersamai, memakai istilah guru kita Ki Haji Dr. Zainul Rafiq tadi, membersamai, dan kita akan tentu saja upayakan agar terus berjalan secara konsisten, lagi-lagi semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu sekali lagi secara khusus kami menyampaikan terima kasih atas dukungan pertama kepada ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta, baik berupa infak dan sedekahnya dan juga donation, dan juga we'd like to thank you supporters, other supporters, terutama juga perusahaan travel umroh Spidas International. Perusahaan travel umroh Spidas International telah mendukung majelis cinta, begitu pula brand Muslim Fashion Nibras yang telah mendukung majelis cinta, dan tentu saja ke depan kita harapkan dukungan ini juga terus berlanjut insya Allah. Akhirnya kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هدى